Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Joko Prayitno MPD yang saya hormati, kepada Bapak Ibu peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang saya hormati, Bapak Ibu para tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Pajang 4 dalam acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kota Surakarta. Dan yang kedua kalinya, salam salawat marilah kita haturkan, sampaikan kepada juga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pada hari akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga kalinya izinkan saya membacakan susunan acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SD Negeri Pajang 4 sekaligus mentor kegiatan orientasi, kemudian yang keempat kegiatan pemaparan atau kegiatan inti pemaparan seminar laporan orientasi oleh peserta orientasi yang kali ini yaitu adalah Ibu Intan Agustina SPD, dan yang kelima diskusi dan tanya jawab, keenam tanggapan dan umpan balik dari mentor, dan yang ketujuh penutup. Marilah Bapak Ibu, untuk sebelum kita mulai acara pada kesempatan siang hari ini, kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada kesempatan hari ini dimohon untuk Putri Utami SPD untuk bisa berkenan maju ke depan untuk bersama-sama kita main lagu Indonesia Raya. Para hadirin diharap semua untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kuasaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga selanjutnya yaitu sambutan
kepala sekolah atau kepala SD Negeri Pajak 4 sekaligus mentor kegiatan orientasi pada Bapak DRS Joko Prayitno MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, khususnya Ibu Intan Agustina yang berbahagia karena pada saat ini sudah menyelesaikan tugasnya untuk seminar. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama pada hari ini betul-betul merupakan suatu tambahan ilmu bagi kita semuanya, yang kedepannya marilah kita selalu meninggalkan kebiasaan dan marilah kita ikuti perubahan. Itu yang intinya pada pertemuan pada kali ini adalah seperti itu. Untuk itu ini nanti Bu Intan Agustina akan menyampaikan paparan seminar hasil laporan, yaitu tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang bertempat di SD Negeri Pajak 4 Surakarta yang kita nilai bersama. Bapak dan sekalian, memang inilah yang harus kita ikuti dari hari ke hari perubahan dari pemerintah, yang tujuan dari pemerintah adalah untuk meningkatkan pendidikan karena kita berada bekerja pada satuan pendidikan. Untuk itu harapan kita bersama adalah untuk selalu meningkatkan khususnya untuk pembelajaran bagi anak-anak kita yang kedepannya anak-anak kita adalah merupakan suatu generasi pengganti kita. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan anak didik kita sehingga nanti anak-anak betul-betul menjadi anak yang berguna. Kemudian yang selanjutnya marilah kita ikuti bersama seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Intan Agustina SPD dengan baik. Kemudian apa yang disampaikan nanti mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Ibu Intan Agustina dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia untuk berkumpul bersama demi terlaksananya seminar pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Prayitno MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu adalah kegiatan inti seminar, yaitu adalah pemaparan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang di SD Negeri Pajak 4 kepada Ibu Intan Agustina SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pajak 4 Surakarta sekaligus mentor kegiatan orientasi Bapak Dr. Andes Joko Prayitno MPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Pajak 4, serta yang kami hormati pula rekan-rekan P3K tahun 2024. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan kesempatannya kita bisa berkumpul hari ini di siang hari yang lumayan panas nih Bapak Ibu, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Sebelum memulai pemaparan seminar laporan orientasi, izinkan saya memberi pantun
untuk membuka acara pada siang hari ini supaya kita tidak terlalu panas ya Bapak Ibu. Bunga mawar batangnya berduri, tumbuh indah di taman sana. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Agustina. Pak Anas pergi ke Cikini, tidak lupa berliterasi. Di hari yang panas ini, saya akan seminar orientasi. Terima kasih. Nah, kita mulai Bapak Ibu untuk kegiatan pada siang hari ini. Baik, untuk yang pertama akan saya perkenalkan saya sebagai peserta orientasi. Nama saya Intan Agustina SPD, tempat tanggal lahir Sukoharjo 31 Agustus 1988. Alamat saya seperti alamat sekolah sini Bapak Ibu, Blok Brigan, RT 02 RW 12 Pajang, Laweyan, Surakarta. NIP 3K 1988 08 31 2023 212014. Golongan saya golongan 9, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja SD Negeri Pajang 4. Kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu terkait dengan ASN P3K. Disebutkan bahwa P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Jadi di sini disebutkan Bapak Ibu, perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Jadi perjanjian kerja kami sebagai ASN P3K itu adalah 5 tahun. Fungsi dan tugas ASN, yang pertama fungsi pelaksana kebijakan publik. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang kedua, pelayan publik. Tugasnya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Fungsi yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa, yang mana tugasnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada nilai dasar ASN atau biasa dikenal dengan core value dari ASN. Seperti yang sudah terpampang ya Bapak Ibu, di sini ada logo berakhlak, dari sini adalah core value-nya dari ASN. Akan kita bedah satu persatu. Ada 7 nilai dasar ASN. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Dan ketujuh nilai dasar ini dikenal dengan berakhlak. Untuk lebih mudah kita mengingat-ingat, berakhlak, betul Bapak. Baik, kita akan bedah satu persatu nilai dasar dari ASN. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Sebagai ASN tentunya kita tidak bisa hanya berdiri pada satu titik saja Bapak Ibu. Kita akan senantiasa melalui perubahan-perubahan, dinamikanya selalu ada, maka kita harus selalu bisa memperbaiki diri tiada henti, seperti yang disebutkan di sini, perbaikan tiada henti. Jadi ketika ada kekurangan, kelemahan atau kesalahan, maka kita wajib untuk melakukan perbaikan tiada henti. Kita juga harus bersikap ramah Bapak Ibu kepada seluruh lapisan masyarakat,
harus bekerja cekatan, solutif. Jadi ketika ada sesuatu yang membutuhkan solusi, maka kita harus segera mengambil tindakan dan dapat juga menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Jadi kita tidak pasif sebagai ASN. Kemudian nilai dasar yang kedua, yaitu akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini sering sekali muncul berita pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Semoga kita sebagai ASN tidak termasuk dalam golongan-golongan tersebut. Semoga kita amanah dalam melaksanakan kewajiban kita, tugas kita sebagai ASN. Kemudian di sini disebutkan bahwa ASN itu disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Jadi sebagai ASN kita tidak berhak untuk memiliki aset negara atau barang milik negara dan kita akui, kita pergunakan sebagai pribadi, milik pribadi kita. Terlebih kita merawatnya harus dengan baik. Tidak boleh seenaknya, mentang-mentang bukan kepemilikan kita terus kita menggunakannya secara seenaknya, itu tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga yaitu kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Beberapa tahun ini kita diwajibkan untuk selalu memperbaiki kualitas atau kompetensi kita sebagai ASN, biasanya melalui webinar, pelatihan, diklat, dan kegiatan semacamnya. Kemudian kita juga selalu menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, ketika kita sudah mempunyai kompetensi yang lebih, maka kita juga seharusnya bisa membantu orang lain belajar. Jadi kalau kita mempunyai ilmu, itu tidak disimpan sendiri, tetapi bisa dibagi untuk orang lain. Jadi ketika ada teman kita, rekan kerja kita yang tidak bisa, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita bantu. Nilai dasar yang keempat yaitu harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Alhamdulillah, yang saya rasakan selama saya bekerja di sekolah ini, di SD Negeri Pajang 4, lingkungan kerjanya kondusif, nyaman sekali untuk bisa berada di tempat ini. Ibarat kata ini adalah rumah kedua kita bertemu di sini sekian jam, maka kita seharusnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif supaya nanti ketika kita bekerja kita menghasilkan sesuatu yang bisa mempunyai kualitas yang paling baik, pelayanan terbaik. Kalau lingkungan kerja kita tidak kondusif, otomatis akan berpengaruh kepada performa kita saat bekerja, dan itu sangat-sangat tidak mengenakan Bapak Ibu. Nilai dasar yang kelima yaitu loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Di setiap rumah kita kan di instansi sini Bapak Ibu, jadi pasti kita ada sesuatu yang harus dijaga di rumah kita sendiri. Jadi tidak semua hal itu bisa kita sebarluaskan ke pihak lain. Jadi di sini kita harus menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan serta instansi negara. Kemudian rahasia apa yang ada di dalam rumah kita ini juga wajib untuk dijaga. Nilai dasar yang keenam yaitu adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Jadi tidak diam saja, kita harus proaktif
kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan segala macam perubahan dan juga berinovasi, menemukan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat untuk dunia kerja kita. Dan yang ketujuh yaitu kolaboratif. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi di sini kita bekerja itu kan tidak bisa sendiri, jadi Bapak Ibu, kita semua bisa bekerja bersama-sama. Jadi kita harus berkolaborasi, semua itu mempunyai kontribusi. Jadi tidak hanya senior saja atau tidak hanya sebaliknya anak muda saja yang berkontribusi, tapi seluruh warga sekolah itu berkontribusi. Kemudian harus ada transparansi atau keterbukaan dalam bekerja. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sumber daya manusia itu juga harus kita gerakkan, dan apapun yang kita punyai di sini harus kita manfaatkan sebaik mungkin supaya nanti akan ada nilai tambah untuk tempat kita. Itu tadi Bapak Ibu nilai dasar ASN. Kemudian sekarang kita akan masuk pada budaya kerja dan budaya lokal. Saya izin bergeser di sini Bapak Ibu. Di pemerintahan Kota Surakarta terdapat budaya kerja dan budaya lokal yang disebut dengan lurik, atau di sini lurus dalam pengertian ikhlas dalam pelayanan. Kemudian apa itu budaya kerja? Budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Ada beberapa tujuan dari budaya kerja ini. Yang pertama, meneguhkan jiwa korps dan kode etik pegawai. Dua, meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi. Yang ketiga, mendorong peningkatan profesionalitas pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya, serta memperkuat corak pemerintah daerah bersedikan karakter budaya lokal. Di pemerintahan Kota Surakarta juga dikenal budaya kerja 5 mantap. Mantap yang pertama yaitu mantap kejujuran, kemudian mantap kedisiplinan, mantap pelayanan, mantap organisasi, dan mantap gotong royong. Mantap kejujuran yang dimaksud di sini adalah membangun kesadaran pegawai pemerintah Kota Surakarta untuk berperilaku jujur, berkata jujur, jujur dalam pengelolaan APBD dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Di sini sebutkan Bapak Ibu, bekerja sesuai aturan yang berlaku. Jadi salah sekali kalau ada ungkapan aturan untuk diterjang. Itu tidak betul ya Bapak Ibu, walaupun itu hanya sekedar guyonan, bercandaan, tapi itu tidak diperkenankan. Maka bekerjalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian mantap yang kedua yaitu mantap kedisiplinan. Disiplin perencanaan, disiplin administrasi, disiplin jam kerja, disiplin perilaku kerja, disiplin anggaran, serta disiplin pengelolaan aset yang dapat menjadikan pegawai dengan profesionalitas dan pelayanan publik yang prima. Ini disebutkan salah satunya yang kami sorot adalah disiplin jam kerja. Jadi di sini sudah melakukan upaya yang maksimal dari BKP SDM itu terkait dengan disiplin kerja para ASN dengan menambahkan fitur baru yang lebih canggih dalam pendeteksi presensi pegawai. Kemudian mantap yang ketiga yaitu mantap pelayanan, di mana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk kerja nyata melayani masyarakat dan menjadikan Kota Solo yang berseri tanpa korupsi. Mantap yang keempat, mantap organisasi. Konsep kaya struktur, kaya fungsi, menjamin kualitas pelayanan, kualitas pekerjaan, serta kualitas tata kelola pemerintahan
pada organisasi perangkat daerah atau OPD. Kemudian mantap yang terakhir yaitu mantap gotong royong, membangun kesadaran pegawai untuk bergotong royong, bekerja sama, dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas untuk membangun soliditas dan solidaritas pegawai pemerintah Kota Surakarta. Di sini soliditas, kompak ya Bapak Ibu. Kemudian ada solidaritas, jadi ini hubungannya dengan rasa persatuan. Kita masuk pada visi dan misi SD Negeri Pajang 4. Visi SD Negeri Pajang 4 yaitu terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, berimpact, berinovatif, dan berprestasi. Indikator ketercapaian dari visi sesuai dengan variabelnya akan kita ulas satu persatu. Variabel yang pertama yaitu pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter. Di sini ada 2 poin, yaitu membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri yang berkarakter. Variabel yang kedua yaitu berimpact, mampu membentuk dan menyelaraskan pengetahuan terhadap perubahan teknologi menuju era digitalisasi. Yang pertama dapat mengoperasikan komputer atau laptop, dan yang kedua dapat mengetik menggunakan komputer atau laptop. Bapak Ibu, alhamdulillah di sekolah kita sudah mendapatkan 15 Chromebook yang pastinya akan menunjang dalam menuju era digitalisasi. Prosesnya tidak mudah Bapak Ibu untuk belajar menggunakan komputer, laptop, atau Chromebook, tapi kita akan perlahan-lahan bisa menguasai itu semua demi menuju pada era digitalisasi. Variabel yang ketiga yaitu inovatif, kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis, berubah-ubah ya Bapak Ibu, dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan, menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat, dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Di sini solusi yang tepat. Jadi solusi yang tepat itu bukan solusi yang tepat untuk satu pihak saja, tetapi yang bermanfaat untuk semua pihak. Variabel yang keempat yaitu berprestasi. Sebagai hasil akhir dalam sebuah proses, prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tidak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestatif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta, dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Jadi di sini prestasi itu tidak selalu yang memperoleh piala, tidak selalu yang membawa medali, tidak selalu yang membawa sertifikat kejuaraan, tidak. Tetapi bisa juga pada keberhasilan menemukan kemampuan diri yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya dalam grade A bisa ke B, C, dan selanjutnya. Ada progresnya. Kemudian misi SD Negeri Pajang 4, yang pertama membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Di sekolah kita sudah ada kegiatan pembiasaan yang berhubungan dengan keagamaan yang akan membentuk akhlak dari para peserta didik kita. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memfasilitasi impact untuk menyesuaikan perkembangan zaman melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua. Kita dalam mendidik, membimbing peserta didik itu tidak hanya diserahkan kepada guru saja di sekolah, tetapi perlu adanya pendampingan dan juga kerjasama dari orang tua. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi.
Keempat, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Jadi kalau kita mempunyai bibit siswa-siswi peserta didik kita yang mempunyai kemampuan di bidang apapun, bakat apapun, mari sama-sama kita berikan pendampingan, support, dukungan, dan bantuannya supaya siswa peserta didik tersebut bisa semakin berkembang dan bisa memperoleh prestasinya. Kemudian masuk pada tujuan SD Negeri Pajang 4. Tujuan SD Negeri Pajang 4 dalam implementasi kurikulum sebagai perwujudan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Yang ketiga, yang kedua tujuan jangka menengah, dan yang terakhir tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek SD Negeri Pajang 4, yang pertama, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah dan membiasakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, pembiasaan seperti ini, karena ini akan menjadi fondasi atau landasan anak-anak ketika tumbuh. Ketika dari kecil sudah dibiasakan 5S ini, insya Allah seiring perkembangan mereka sampai mereka besar, ini akan tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang pelaksanaan IPTEK. Tadi yang kami sebutkan, kita sudah memperoleh bantuan 15 Chromebook, yaitu tadi akan menunjang pelaksanaan IPTEK di sekolah kita. Yang ketiga, melaksanakan program dan pembelajaran HOTS High Order Thinking Skill untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas siswa. Kita sudah melaksanakan gladi bersih ANBK Bapak Ibu, yang mana di dalamnya terdapat literasi dan numerasi. Pembelajaran HOTS di sini sangat diperlukan. Artinya anak-anak bisa mengerjakan soal-soal dengan kriteria higher order thinking skill. Jadi nalar kritis para peserta didik itu dilatih, dikembangkan. Kemudian yang terakhir, mempertahankan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya. Yang namanya mempertahankan biasanya jauh lebih susah daripada mencapai di awal. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tujuan jangka menengah, merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. Bapak Ibu, di sekolah kita, apakah semua peserta didik itu kemampuan kognitifnya sama? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan para peserta didik. Kemudian mengarahkan mereka pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai minat dan bakatnya. Beraneka ragam ya anak-anak kita. Kemudian tujuan menengah yang kedua, sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel, terukur, dan valid dengan sistem digitalisasi. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupannya. Anak-anak tidak hanya belajar tentang akademik, tapi juga belajar untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam mengembangkan prestasi sesuai bakat dan minat. Mohon maaf, tipe di sini minat dan potensi peserta didik. Kemudian tujuan jangka panjang, membentuk peserta didik yang berakhlakul mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama dan menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajar sejati. Jadi lulus tidak hanya sekedar lulus, tetapi mereka akan lulus dan memiliki mental pembelajar sejati. Yang kedua, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan IPTEK peserta didik. Alhamdulillah kita ini proses ini Bapak Ibu pembangunan laboratorium yang nanti akan kita gunakan juga dalam pengembangan kemampuan IPTEK para peserta didik. Yang ketiga, membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif cepat tanggap di lingkungan sekolah
dan membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif, yang positif. Berkompetisi itu perlu Bapak Ibu, tetapi dengan catatan berkompetisi yang positif. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan prestasi peserta didik. Berikut kami sampaikan program strategis SD Negeri Pajang 4. Yang pertama, rencana strategis pencapaian mutu bidang akademik. Yang kedua, rencana strategis pengembangan manajemen sekolah. Dan yang ketiga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu proses dan mutu hasil belajar peserta didik. Dalam rencana strategis pencapaian mutu bidang akademik, itu yang pertama, ada kegiatan KKG, dan yang kedua pembentukan kelompok siswa diskusi terbimbing. Di sini ada diskusi terbimbing. Berdiskusi itu tidak bisa dilepas, tapi harus ada rule-nya, ada aturannya, harus ada bimbingannya. Bimbingan itu bisa dari Bapak Ibu guru, bisa juga dari sesama teman atau rekan kerja. Yang kedua, rencana strategis pencapaian mutu bidang non-akademik. Kalau yang pertama tadi bidang akademik, yang kedua bidang non-akademik. Itu meningkatkan kerjasama antara orang tua siswa melalui komite sekolah untuk pengembangan sekolah. Jadi support dari orang tua itu sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pembentukan kelompok kreativitas siswa dalam apresiasi seni dan olahraga. Rencana strategis yang kedua, rencana strategis pengembangan manajemen sekolah. A. Rencana strategis pengembangan manajemen sekolah ada 8. Yang pertama, bidang pengembangan manajemen ketatalaksanaan, kemudian manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen ketenagaan, manajemen perlengkapan sarana prasarana sekolah, manajemen pendanaan dan pembiayaan, manajemen perpustakaan, manajemen bimbingan konseling, manajemen hubungan masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu proses dan mutu hasil belajar peserta didik. Bisa dilaksanakan melalui rapat dinas. Kemudian kinerja sekolah dimonitor secara formal dan reguler. Jadi ada kurun waktu tertentu dalam monitor. Dan kepala sekolah, guru, tenaga administrasi mempunyai komitmen untuk bersama-sama menilai kondisi sekolah secara kritis. Yang keempat, pemantauan, pengkajian, dan pelaporan kemajuan belajar peserta didik dilakukan melalui suatu proses yang sistematis dan terencana. Kemudian program inti berdasarkan skala prioritas program peningkatan mutu dari sekolah dikomunikasikan ke semua pihak komunitas pendidikan. Kemudian komunitas pendidikan mempunyai kepercayaan kepada sekolah dan mengakui komitmen sekolah terhadap peningkatan mutu. Struktur organisasi dan tata kerja SD Negeri Pajang 4. Berikut adalah bagan struktur organisasi dari SD Negeri Pajang 4, Bapak Ibu. Kepala sekolah, pengadministrasian umum, dewan komite, guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, penjaga sekolah, siswa sampai pada masyarakat. Tugas pokok dan fungsi P3K SD Negeri Pajang 4. Jadi kami P3K di sini khususnya itu mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus kami laksanakan di sekolah ini, tempat kami mengabdi. Tugas pokok P3K di SD Negeri Pajang 4 merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan, menilai hasil pembelajaran atau bimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai beban kerja guru. Berikut rincian kegiatan guru kelas. Yang pertama, menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, menyusun silabus pembelajaran,
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur atau biasa kita sebut dengan soal sesuai dengan mata pelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada pelajaran di kelasnya. Yang ketujuh, menganalisis hasil penilaian pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan perbaikan dan pengayaan dengan pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi. Yang kesembilan, melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. 10. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional. 11. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran. Kalau tadi tugas pokok ya Bapak Ibu, sekarang fungsi P3K di SD Negeri Pajang 4. Fungsi yang pertama yaitu fungsi instruksional atau pengajar atau bisa disebut dengan instruktur, yang mana membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Fungsi yang kedua yaitu educational atau pendidik atau bisa juga disebut dengan edukator, yaitu mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia, kan? Guru, gitu kan, digugu dan ditiru. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi manajerial, yaitu sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Jadi kita sebagai pengajar, sebagai instruktur, sebagai edukator dan juga sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, dari hal-hal tersebut, maka di sini saya mengangkat isu yang ada pada SD Negeri Pajang 4. Kami identifikasi isu yang ada di sini. Yang pertama, kurangnya minat belajar peserta didik khususnya di kelas saya, Bapak Ibu, di kelas 5 dalam pembelajaran IPAS di SD Negeri Pajang 4. Dan yang kedua, kurangnya media pembelajaran IPAS yang menarik bagi peserta didik kelas 5 di SD Negeri Pajang 4. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pembelajaran IPAS di kelas 5 itu materinya luar biasa. Jadi memang diperlukan adanya media pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar para peserta didik supaya nantinya hasil belajar para peserta didik itu semakin meningkat. Dan isu yang diangkat yaitu kurangnya media pembelajaran IPAS yang menarik bagi peserta didik kelas 5 di SD Negeri Pajang 4. Gagasan yang diangkat, peningkatan pembelajaran IPAS kelas 5 SD melalui penggunaan Chromebook berbasis aplikasi Live Worksheet di SD Negeri Pajang 4. Kembali kami manfaatkan Chromebook Bapak Ibu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini basisnya adalah aplikasi Live Worksheet. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing deh dengan Live Worksheet. Nah, di sini sangat menunjang pembelajaran peserta didik khususnya dalam pembelajaran IPAS di kelas 5. Dampak jika isu tidak terselesaikan. Jadi ada dampak-dampak yang akan timbul apabila isu-isu tadi tidak terselesaikan. Yang pertama, pemanfaatan Chromebook tidak maksimal karena hanya digunakan untuk keperluan ANBK saja. Mubazir nggih Bapak Ibu, kalau hanya dikeluarkan momen-momen tertentu saja. Yang kedua yaitu prestasi belajar peserta didik akan menurun karena media pembelajaran kurang menarik sehingga peserta didik kurang fokus dalam belajar. Kalau medianya tidak menarik, pasti anak-anak tidak akan fokus. Hasilnya nanti prestasinya pasti juga tidak akan meningkat. Kemudian tujuan diselesaikannya isu. Yang pertama, peserta didik menjadi lebih fokus dalam belajar. Bapak Ibu, anak-anak itu, peserta didik itu jiwa ingin tahunya lumayan besar. Kalau ada sesuatu yang baru atau hubungannya apalagi dengan teknologi, pasti anak-anak itu akan berbondong-bondong, berlari-lari untuk mencari tahu lebih, ingin mencoba dan mempraktekkan. Maka dengan pembelajaran
Maka dengan adanya media pembelajaran live workshop ini nantinya akan bisa menunjang fokus belajar siswa-siswi. Kemudian melatih peserta didik menjadi terampil dalam penggunaan teknologi. Kemarin sudah diuji coba Bapak Ibu, dan alhamdulillah ketika gladi bersih anak-anak sudah mulai handal dalam penggunaan Chromebook. Yang ketiga, peserta didik lebih berkembang dalam penggunaan Chromebook untuk hal-hal positif. Dan yang keempat, menanamkan rasa mandiri dan tanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Rencana kerja P3K, karena kami kontrak kerjanya 5 tahun, maka akan kami bagi ke dalam 5 tahun. Tahun pertama yaitu membuat media pembelajaran IPAS kelas 5 yang menarik bagi peserta didik melalui aplikasi berbasis live worksheet di SD Negeri Pajang 4. Untuk tahun kedua yaitu mengisi konten materi IPAS kelas 5 pada media pembelajaran live worksheet. Tahun ketiga, mengupgrade tampilan aplikasi media pembelajaran IPAS kelas 5 berbasis live worksheet. Tahun keempat, menambah konten dalam aplikasi live worksheet yang lebih bervariasi. Dan di tahun kelima, mengintegrasikan aplikasi live worksheet tidak hanya ke dalam Chromebook saja, tetapi juga ke dalam HP, laptop, dan PC untuk mempermudah peserta didik dalam belajar, baik berupa materi pembelajaran maupun game-game edukasi. Di tampilan rincian dari tahun ke tahun, cek Bapak Ibu. Kontribusi terhadap visi misi, yaitu seluruh kegiatan tersebut dari tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu seluruh kegiatan sudah sesuai dengan visi misi SD Negeri Pajang 4 seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada kesimpulan dari pemaparan kami. Dengan adanya kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K tahun 2024, diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri Pajang 4 dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dari hasil materi yang harus dikuasai peserta didik dan dengan terbatasnya media pembelajaran, maka dengan aplikasi live worksheet ini diharapkan peserta didik dapat lebih mudah mengakses materi, tugas-tugas, sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung menarik dan menyenangkan, yang mana kedepannya dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan kognitif peserta didik. Dan ini selaras dengan visi misinya Bapak Ibu. Visi dari SD Negeri Pajang 4 yaitu terwujudnya generasi muda sebagai pembelajaran sepanjang hayat yang berkarakter, berimpact, berinovatif, dan berprestasi. Setelah kami melaksanakan orientasi, maka di sini besar harapan dengan pembuatan media pembelajaran IPAS melalui penggunaan Chromebook berbasis live worksheet dapat terrealisasikan sehingga dapat diterapkan sepenuhnya ke peserta didik, dan media ini bisa dikembangkan untuk mata pelajaran dan kelas lain. Jadi tidak hanya di kelas kami di kelas 5, tapi untuk mata pelajaran dan kelas lain juga. Diharapkan juga adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan berkontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah sesuai dengan visi misi sekolah yang diharapkan bersama. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Kekurangan Bapak Ibu. Alhamdulillah telah disampaikan pemaparan oleh Ibu dan Agustina SPD. Selanjutnya mungkin ada diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau ada tanggapan diskusi monggo. Kalau tidak ada mungkin langsung dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Mentor untuk memberikan tanggapan dan umpan balik. Sudah tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Intan Agustina SPD. Kita beri close sekali lagi. Sangat menarik apa yang disampaikan, dan yang disampaikan betul-betul mengena pada satuan
lagi sehingga kedepannya betul-betul di sekolah kita ada kemajuan. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan dan terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan bersama dan ada apa-apa pun kita diskusikan bersama-sama. Dan itu kami kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mentor telah menanggapinya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Intan? Sedikit saja Bapak Ibu, kalau tadi dibuka dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya mampir ke Kediri. Cukup sekian presentasi dari saya. Selamat siang, saya mohon undur diri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah selesai acara kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita bubarkan, mari kita tutup terlebih dahulu acara pada siang hari ini dengan bacaan alamiah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya sebagai moderator banyak salah banyak hilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.